Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Qur'an secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da subuh ini, yaitu surat Yasin ayat 32 sampai dengan 33 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Nur Aisyah Nasution. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Besar harapan kita ya Pak Ustadz selalu sehat bersama keluarga dan anggota Al-Hasani. Gitu juga kita semuanya. Bu Riri sehat ini belum? Alhamdulillah, berkat doa Ustadz dan teman-teman semuanya sudah sehat. Segar ya Bu Riri pagi ini ya. Iya. Pak Ustadz sudah kita sapa, tidak afdol rasanya kalau kita tidak menyapa Ibu Nur Aisyah Nasution juga. Assalamualaikum Bu Nur Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riri. Bagaimana Terima kasih. sekarang artinya? Apa deg-degan? Apa tenang? Ada deg-degannya sedikit. Tenang ya Bu ya. Sudah siap ya Ibu? Insya Allah, Bu Riri. Nur Aisyah apanya Bu Oce Nasution? Familinya Bu Oce. Iya. Oh iya, sama-sama Nasution ya. Iya, Bu Riri. Oke deh, kepada Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani yang didampingi oleh Ibu Nur Aisyah Nasution, kami persilakan. Syukran Bu Riri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahu azim wa sadaqa Nabiul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Terutama pagi ini kita diberikan oleh Allah nikmat Islam, nikmat yang hanya agama Islam beri oleh Allah. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman itu kita mudah melaksanakan semua perintah Allah dan mudah bagi kita untuk menghentikan larangan. Kemudian nikmat sehat badan, dengan nikmat sehat badan kita mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan Allah berikan kita juga nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal dalam menghadapnya nanti. Dan pagi ini, alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah nikmat mentadaburi Al-Quran. Nikmat mentadaburi Al-Quran tidak semua orang Allah berikan. Hanya orang-orang pilihan dan hanya orang-orang tertentu. Alhamdulillah kita terpilih oleh Allah, sangat senang dengan Al-Quran. Dan rasa senang ini tetap kita jaga sampai kita menghadap Allah. Rasa senang kita mentadaburi Al-Quran, rasa bahagia kita, rasa cinta kita kepada Al-Quran membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah nanti dengan panggilan Abdan Syakur. Amin, amin. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita berharap nanti di umur hisab Nabi mengaku kita sebagai umatnya, ummati. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dan kita juga berharap kepada Allah agar Rasulullah memberikan syafaat kepada kita dan kita bersama-sama memasuki surganya Allah.
Dan kita juga berharap dan berdoa semoga kita ditetanggakan oleh Allah bersama Rasulullah. Nah, Allah berjanji bahwa Allah akan mengumpulkan orang-orang sesama yang dicintai. Insya Allah kita mencintai Rasul, kita mencintai Quran, ya kita dikumpul bersama. Baik, pagi ini kita akan membahas surat Yasin ayat ke 33 sama 34 ya. 32, 33 Bu ya. 32, 33 ya. Iya. Bonus saya. Oke, saya didampingi Bu Nuraisa Nasution. Assalamualaikum Bu Nuraisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ibu Nasution ini marga ya Bu ya. Iya Pak, Narga. Apakah ada jaminan sesama Nasution ada hubungan keluarga Bu? Biasanya kan satu kampung gitu. Oh, Nasution begitu Pak. minimum satu kampung ya Bu ya. Iya, satu daerah gitu, satu Oh, daerah. bisa. Mandailing, di daerah Oh. Mandailing itu adalah mayoritasnya Nasution Pak. Oh, itu Nasution itu Muslim semua atau gimana Bu? Insya Campur Allah ya? Pak. Oh, campur. Insya Allah, ya. Insya Allah Oh. Nasution itu Muslim. Terus- Pak, semua. Daerah kampung kecilnya apa namanya itu Bu? Penyambungan Pak. Oh, Penyambungan. Penyambungan sudah perbatasan dengan itu ya, dengan Sumbar ya. Udah dekat ke perbatasan Pak. Oh, dekat 5 Panti itu kayaknya ya. Udah dekat ke sana Pak. Ibu kapan masuk alasan ini? Saya sebenarnya masuknya pada tanggal 3 Juni 2022, tetapi saya pada ada 2 bulan sakit sehingga tidak mengikuti gramatikal Al-Hasani ini dan masuk kembali pada akhir Desember Pak. Oh, iya. Saya mulai Sakit- ikut lagi. Kalau boleh tahu sakit apa itu Bu? Sakitnya orang tua Pak, udah banyak lah segala macam Pak. Eh, Insya Allah udah sembuh Pak. sekarang udah sehat nyanyi Bu ya. Insya Allah Pak udah sehat. Oke, kalau gitu udah siap ya Bu ya. Insya Allah Pak. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Bentar, biasa mau dulu ya. Bentar, yang lain. Buka, ya, buka. Bunasnya buka. Buka dulu Bunasnya. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita bertemu dan berkumpul di Zoom Al-Hasani pada pagi hari yang sejuk ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua yang telah memberikan dan mengajarkan pedoman-pedoman hidup dan contoh-contoh bagi kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang saya hormati Buya Ustadz Hasrizal Al-Hasani beserta keluarga
Semoga beliau dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Beliau adalah penemu dan penyusun sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Beliau yang selalu penuh kesabaran membimbing kita semua diselingi dengan candaan. Kalau ada yang salah dan tidak tepat, maka beliau akan berkata, jangan mengarang bebas. Salah satu slogan Buya, tiada hari tanpa membaca dan menerjemahkan Al-Quran. Sampai kapan? Sampai Allah panggil kita untuk menghadapnya. Semoga kita semua selalu istiqomah setiap hari membaca Al-Quran. Amin. Amin. Kemudian ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Budiana yang telah mengajak saya ke sini mengikuti pembelajaran gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Kemudian ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga saya sampaikan kepada Ibu Evi Maiselma yang dengan penuh kesabaran dan kelembutan membimbing kami di kelas, di mana pesertanya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang. Semoga Ibu Evi Maiselma dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang saya hormati, Bapak Ibu para pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, terutama Ibu Aini dan Bapak Budi Purnomo yang kelasnya sering saya masuki untuk menambah ilmu. Dan juga Bapak Ibu pembimbing, Ibu Meli, Ibu Nel, Bapak Helmi, Bapak Saad Murdi, dan Bapak Ibu pembimbing lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing tahsin Al-Quran, Ibu Waode Nurhayati dan Bapak Raflis yang telah memperbaiki bacaan Al-Quran kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat surgaku di kelas, yaitu Bapak Yayan, Bu Kastuti, Bu Endang, Bu Rahmawati, Bu Nurhayati, Bu Hartini, Bu Hamimah, Bu Reni, Bu Nurwidi, Bu Hilda, Bu Herlina, Bu Isna, dan Bu Nina yang selalu memberikan semangat dan support bagi saya dalam mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Serta Bapak Ibu sekalian peserta Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menguraikan, saya akan membacakan dulu ayat yang akan saya bacakan, yaitu surah Yasin ayat 32 dan 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Shadaqallahul azim. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menguraikan ayat 32 dan 33. Untuk ayat 32, saya akan penggal dalam 7 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua in, penggalan ketiga kullun, penggalan keempat lamma,
Penggalan kelima, jami'un. Penggalan keenam, ladaina. Dan penggalan ketujuh, muhdorun. Muhdoruna. Baiklah, penggalan pertama adalah wa, huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua, in, adalah huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ketiga, kullun, adalah kata benda. Cirinya ada dommatain. Akar katanya kalla. Pola kata kerjanya fa'ala. Dan pola kata bendanya fu'lun. Terdapat pada halaman 380 Mahmud Yunus yang artinya setiap atau tiap-tiap dalam kurung sesuatu. Kemudian penggalan keempat, lamma. Lamma adalah huruf yang artinya melainkan. Kemudian penggalan kelima, jami'un. Jami'un adalah kata benda pelaku aktif. Ciri kata bendanya adalah dommatain. Akar kata jamaah. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat pada halaman 91 Mahmud Yunus yang artinya sekalian atau semua. Kemudian penggalan keenam adalah ladaina. Ladaina adalah kata benda majmuk karena pada akhir katanya adalah adana, kata ganti. Ciri KBM-nya diakhiri kata gantina. Kemudian akar katanya adalah ladaya. Terdapat pada halaman 394 Mahmud Yunus yang artinya di hadapan kami. Di hadapan. Kemudian na adalah kata ganti yang artinya kami. Sehingga kata benda majmuknya adalah di hadapan kami. Penggalan ketujuh, muhdoruna. Inilah kata benda pelaku pasif. Ciri kata benda pelaku pasifnya adalah diawali dengan mu. Kemudian huruf kedua dari akar kata berharokat fathah. Akar katanya hadoro. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata bendanya muf'alun. Terdapat pada halaman 104 Mahmud Yunus yang artinya dihadirkan. Jadi terjemahan dari ayat 32 ini adalah dan tidak setiap sesuatu melainkan semuanya di hadapan kami akan dihadirkan. Kemudian saya lanjutkan ke ayat 33, di mana ayat 33 ini akan saya penggal dalam 17 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, ayatun. Penggalan ketiga, la. Penggalan keempat, hum. Penggalan kelima, al-ardu. Penggalan keenam, al-maitatu. Penggalan ketujuh, ahyaina. Penggalan ke-8, ha. Penggalan ke-9, wa. Penggalan ke-10, akhrajna. Penggalan ke-11, min. Penggalan ke-12, ha. Penggalan ke-13, hab.
ban. Penggalan ke-14 fa. Penggalan ke-15 min. Penggalan ke-16 hu. Dan penggalan ke-17 yakuluna. Baiklah, untuk penggalan pertama, wa adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua, ayatun adalah kata benda, cirinya ada dommatain. Kata benda ini kata benda tunggal. Akar katanya awaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'latun. Wah, bapaknya dulu. Kemudian Ih, semut. bisa kita lihat pada halaman 53 Mahmud Yunus yang artinya tanda. Penggalan ketiga, la adalah huruf bermakna artinya bagi. Penggalan keempat, hum adalah kata ganti yang artinya mereka. Mu berharokat dommah karena di depannya ada alif lam. Harusnya mim sukun. Jadi hum. Penggalan kelima, al-ardu. Al-ardu adalah kata benda, cirinya di depan ada alif lam. Akar katanya arodo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat pada halaman 39 Mahmud Yunus yang artinya bumi. Kemudian penggalan keenam adalah al-maitatu. Al-maitatu adalah kata benda pelaku pasif yang cirinya alif lam, kemudian ada ta marbutoh di akhir katanya. Kemudian huruf kedua akar katanya adalah fathah. Akar katanya mawata menjadi mata. Ini bisa kita lihat pada buku materi Al-Hasani halaman 27 sesuai kaidah 1 huruf sia nomor 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif sehingga mawata menjadi mata. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'latun. Terdapat pada halaman 432 Mahmud Yunus yang artinya yang hampir mati atau tandus. Kemudian penggalan ketujuh, ahyaina. Ahyaina adalah bentuknya adalah KKL, pelakunya nahnu, akar katanya hayya, polanya af'ala, terdapat pada halaman 112 Mahmud Yunus yang artinya kami telah menghidupkan. Kemudian penggalan ke-8, ha adalah kata ganti artinya nya. Penggalan ke-9, wa adalah huruf bermakna artinya dan. Kemudian penggalan ke-10, akhrajna. Ini adalah bentuk KKL. Cirinya diakhiri dengan na. Pelakunya nahnu. Akar katanya khoroja. Polanya af'ala. Terdapat pada halaman 115 Mahmud Yunus yang artinya kami telah mengeluarkan. Penggalan ke-11, min adalah huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-12, ha
adalah kata ganti yang artinya nya. Kemudian penggalan ke-13, habban. Habban adalah kata benda sebagai objek. Cirinya ada tanwin. Akar kata habba, kata bendanya habbun. Polanya fa'lun. Terdapat pada halaman 95 Mahmud Yunus yang artinya biji tampang atau biji-bijian. Kemudian penggalan ke-14 adalah fa, adalah huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan ke-15, min adalah huruf jer, artinya dari. Penggalan ke-16, hu adalah kata ganti, artinya nya. Dan penggalan ke-17, yakuluna. Bentuknya adalah KKSAD, cirinya diawali dengan ya. Dan akhiran waw sukun na. Pelakunya hum, akar katanya akala, polanya fa'ala. Terdapat pada halaman 46 Mahmud Yunus yang artinya mereka akan makan. Jadi untuk ayat 33 ini bisa diartikan atau diterjemahkan menjadi dan satu tanda bagi mereka, bumi yang tandus kami hidupkan dan kami mengeluarkan darinya biji-bijian dan darinya mereka makan. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah, shadaqallahu azim. Ibu. Luar biasa. Berapa usia Ibu ini sekarang? Udah 12 tahun pensiun, Pak. 72. Berapa umur Ibu? 72. Masih mudanya itu. Insya Allah, Pak. Semangat muda ya, Pak ya. Iya, saya dulu pindah ke Medan tahun 93-nya Ibu. Tetangga saya orang Tapselnya. Jadi saya logatnya itu hafal betul ya itu. Kemana kalau tadi dek? Iya, Pak. Logatnya Pak. Nah, kalau bermayam-mayam artinya apa tuh, Bu Nuraisa? Bermain-main. Oh, bermain-main itu ya. Mari kita bermayam-mayam. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi Bu Nuraisa sudah lancar menguraikannya, jadi saya tidak nambah lagi, Bu. Jadi saya hanya menambah dikit aja konteksnya ya. Iya, Pak. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kullu lamma jami'. Wa in kullu, dan ketika semuanya tanpa kecuali lama jami', tetap kala berkumpul. Jami'un itu kan tetap mendapat waktu bersama-sama. Apa istilahnya? Orang yang bersama-sama ladainya di sisi kami. Jadi kalau saya baca ayat ini, Bu, kalau kita ya, saya mencoba mengibaratkan kita pindah. Saya pindah dari rumah satu ke rumah lain. Itu tuh pasti ada yang tercecer, Pak. Entah itu buku yang tercecer, entah itu pensil, entah itu baju, entah apa, entah KTP, entah apa, ada yang tercecer. Nah, pada saat nanti kita pindah planet nanti, Bu, ya. Planet bumi hancur, kita kembali kepada Allah, planet baru, nanti tahapan namanya pada masyar namanya, maka satu orang pun tak ada yang tertinggal. Cuma kita berangkat. Kalau kita, aduh, ada orang-orang kafir nanti, aduh, kenapa aku ikut? Dia pengennya dia nggak ada, dia pengennya dia jadi tanah. Nah, jadi dia pengen nggak ada apa-apanya lagi, jadi debu lagi dia. Kuntu turaba, kata. Kenapa? Ya ilaitani kuntu turaba. Wahai dirinya malamnya, kenapa nggak jadi tanah aja? Nah, ini Allah katakan semuanya wa in kullu lamma jami'un ladaina. Dan jika semuanya tatkala berkumpul di sisi kami, muhdarun, dihadirkan. Satu persatu kita hadir semua di sisi Allah nanti. Tidak ada satupun yang tidak hadir. Nah, saat itulah kita mulai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kita menerima rapor kita. Apa rapor kita? Ada yang menerima rapor dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari belakang. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang nggak perlu menerima rapor, ada yang tetap di bawah naungan arasnya Allah. Nah, kita berharap Iqra'ul Quran dengan mentadaburi Al-Quran ini kita berada dalam satu naungan arasnya Allah yang tidak dihisab, bebas dari perhisaban, tanpa hisab, melenggang.
Itu ya, tidak ada satu orang pun yang tercecer, semuanya, kullu, tanpa kecuali. Ya dia orang kaya, orang miskin, pejabat, orang cacat, semuanya dihadapkan kepada Allah. Kita tentu bekal kita apa? Antri pasti antri. Nah sekarang kita pengen jalur yang khusus. Kita perbanyak mentadaburi Al-Quran ini. Kemudian wa ayatun, dan tanda-tanda lahu bagi mereka, sebuah tanda kepada kita bahwa al-ardu al-maitah, bahwa bumi ini dulu mati. Nah, kita kan nggak tahu 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan kita sudah ditetapkan. Nah, jadi bumi ini dulu mati. Kemudian Allah kata ahyaina, kemudian kami menghidupkannya. Bumi ini hidup di mata Allah. Kita juga hidup, kita lihat. Ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di situ. Ada binatang-binatang yang tumbuh. Nah, wa ahyaina wa akhrajna, dan kami mengeluarkan minha, daripadanya habban, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Ada buah mangga, ada buah jeruk, ada kelengkeng, macam-macam, ada duren dan sebagainya. Kemudian apa itu? Faminhu ya'kulun. Maka dengan itu ya'kuluna, mereka makan. Jadi rezeki kita. Nah, Allah tidak ciptakan kita tanpa perangkat. Allah ciptakan kita, ada makanannya, ada keperluan-keperluan lain, dan sebagainya. Nah, tugas kita apa sekarang? Bersyukur kepada Allah. Allah tidak ditanya kenapa saya terjadi, yang ditanya kita. Kita tidak ada pilihan lain, hanya satu pilihan kita, yaitu taat pada Allah, patuh. Semoga kita bisa mengamalkan ayat ini. Yakinlah seyakin-yakinnya bahwa kita akan hadir di hadapan Allah nanti, dan tidak ada satupun yang bebas dari pertanyaan. Tidak ada fasilitas apapun. Ada hanya takwa. Nah, sekarang kita membahas ketakutan dengan takwa itu ya. Mudah-mudahan kita nanti betul-betul Allah berikan kemudahan dalam menghadapi hari hisab nanti. Kita berada dalam satu naungan arasnya Allah. Kenapa kita dapat naungan arasnya Allah? Karena kita mencintai Allah. Demikian dari kami, Mumtaz Bu Nur Aisyah Nasution ya. Semoga Ibu istiqamah dalam Al-Quran. Dan ini adalah perdana untuk Ibu. Dan selanjutnya kita sampai kapan? Seperti Ibu bilang tadi, tiada hari tanpa menerima Al-Quran. Sampai kapan? Tiada hari, tiada henti menggapai nilai. Sampai Allah panggil kita. Sampai tugas kita sebagai manusia selesai. Nggak ada lagi berhenti. Nggak ada lagi alasan bagi kita. Dan tidak alasan bagi kita, oh saya udah tua, nggak usah majilin. Nggak ada. Pokoknya selalu kita mentadaburi Al-Quran. Demikian Bu Nur Aisyah Nasution, dan saya kembalikan kepada Bu Riri untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Bu Riri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah huraian Al-Quran 36 Yasin ayat 32 dan sampai dengan 33. Serta berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal.